Baik, kita mulai kalau begitu, anak-anakku semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi menjelang sayang Besti semuanya. Bagaimana kabarnya? Sudah pada sarapan belum? Sudah, Pak. Oke, perutnya diisi ya, sudah ya. Jangan lupa hatinya jangan dibiarkan kosong juga. Iya, 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 iya. Begitu ya kira-kira. Oke, tolong kameranya yang belum menyala, tolong dinyalakan. Kalau tidak menyala, Bapak nyalakan sendiri dari sini. Iya. Astagfirullah, Pak. Saya izin BAB ya, Pak. Luar binasa ini anak-anak kita ini. Oke, baiklah. Tolong kameranya yang belum menyala dinyalakan dulu ya. Ya, ayo ini Adriani Maulidia, kemudian Rasya. Ya, yang tadi izin off cam karena jaringan wifi-nya minta baku hantam. Oke, baiklah. Kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Mohon sikapnya semuanya. Oke, sikap berdoa. Istidzadzan. Doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Oke, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita presensi terlebih dahulu ya. Oke, langsung presensi. Nah, Adriani Maulidia. Hadir, Pak. Oke, siap Besti. Berikutnya Aisyah Fatia. Hadir, Pak. Cakep. Al Zahro. Hadir, Pak. Oh, hadir. Kirain kamu hadir di hatinya dia. Iya. Oke, berikutnya Amira. Hadir. Di manakah dirimu? Tidak kelihatan batang hidungmu. Hadir. Oh, hadir. Kirain kamu hadir di sebelah sananya Amira. Oke, berikutnya Diva masih pakai VRD. Hadir. Oke, siap Besti. Dito Nanda Prakusa. Hadir. Di mana? Wajahmu kok kelihatan ini? Kok gelap gulita di sana? Apakah listriknya sedang padam? Enggak. Oh, tidak. Ya, kalau tidak berarti dinyalakan dong lampunya biar kelihatan wajah ganteng manismu. Oh. Mana nggak kelihatan. Oke, masih hitam. Oke, udah kelihatan. Oke, sip. Berikutnya Zakwan Tajusa. Halo, Mas Zakwan. Apakah ada pertandingan? Izin, Pak. Izin. Oh, izin. Sakit. Oh, sakit. Ya, baik. Semoga bisa lekas sembuh ya. Erik Reynaldo. Hadir. Di mana? Di sana Bapak hanya melihat gambar kucing, tidak ada wajahmu yang terpampang di sana. Halo Besti. Aldo, wajah. Oke, kamu sedang masuk TV ya? Ya, kapan-kapan Bapak diajak ya bisa masuk ke situ. Muat nggak kira-kira berdua? Nanti kalau muat berdua satu RT barangkali juga bisa diajak. Eri dari Chandra Setia. Hadir. Di manakah dirimu? Oke, di sana dengan Rumah, Pak. Oke, dengan siapa dirimu di sana? Sendiri? Oke, masih sendiri ya. Iya. Pak Relina. Hadir, Halo. Pak. Oke, hadir ya. Hadir di rumah ya, tidak di mana-mana ya. Oke, baik. Faira Raisa Putri. Hadir. Kalendernya yang hadir ya? Nggak kelihatan soalnya wajahnya. Oke, gitu nongol kan cakep tuh. Ya cakep lah masa nggak boleh. Iya. Oke. Indana. Oh iya, tadi udah izin ya. Anu apa? Wifi-nya ngajak baku hantam. Perlu Bapak bantu baku hantam nggak? Oke. Khalid Azizi. Sudah hadir kayaknya. Ya oke. Labib Jenar Pamungkas. Oh iya, izin BAB tadi ya. Wah. Oke. Laksamana Aditya. Hadir.
Di mana? Yang kelihatan hanya peta di sana. Tidak kelihatan wajahmu. Iya, bagus sekali kelihatan gantengnya ya. Moreno. Iya, Pak. Di manakah dirimu? Di rumah, Pak. Oke, masih setia dengan kopiahmu? Iya, masih setia. Oke, berikutnya Muhammad Umar Abdul Aziz. Umar, Hadir, Pak. kenapa wajahmu tidak kelihatan? Yang kelihatan itu adalah wajahnya musuhnya Harry Potter itu siapa? Yang nggak punya hidung? Voldemort, Pak. Oh, Lord Voldemort. Ya, suhu, ampun suhu. Saya lagi jadi VTuber, Pak. Oh, VTuber. Main TikTok ya kamu ya? Wah. VTuber alien, Pak. Oke. Nadifa Robani. Hadir, Pak. Oh, Robbana atina fid dunya hasanah. Oke. Nadia Arimbi Jayawardani. Hadir, Pak. Oke, masih setia dengan kacamata hitamnya ya. Sekali-kali cari yang putih dong. Bayurena Nesa Alexandra. Hadir, Pak. Hadir di mana? Hadir di rumah apa di hatinya dia? Oke. Rasya Kianu. Hadir, Pak. Kok gelap sekali? Apakah di rumah kau mati lampu kah? Listriknya yang padam? Matiin kamera, Pak. Oh, emang sengaja kau matiin kamera ya? Betul? Iya, Pak. Oh, ya dinyalakan dong kalau begitu. Biar Bapak lihat wajahmu. Apakah kamu sudah potong rambut lagi apa belum? Belum, Pak. Masih di rumah aja. Masih di rumah aja. Oke, nanti Bapak datangin untuk potong rambutnya. Bapak bawakan gergaji. Oke. Satgas. Hadir, Pak. Hadir. Oke, hadir. Iya. Di ruangan tercinta ya. Tristan Igla Adriano Hidayat. Hadir, Pak. Coba berdiri. Kamu pakai celana enggak? Loh, kok hilang? Loh, kan Tristan ini, ayo. Kok hilang? Wah, kalau hilang ini tanda-tanda kayaknya ini masih ngambil celana kayaknya ini. Ayo. Oke, Yudhistira Dharma Satria. Dewa. Oke, selamat pagi kakek. Kumismu tebal sekali. Berikutnya, Zaki Agung Prayoga. Hadir, Pak. Di mana? Unyu sekali ya Allah. Bisa bapak bawa pulang ya ini ya. Tak buat mainan anaknya bapak. Iya. Ada unicorn, pink lagi, masya Allah. Ternyata di balik ototnya yang kekar itu hatinya feminim sekali ya. Luar binasa. Iya. Oke, berikutnya Zalfa. Hadir, Pak. Gimana? Oke, Zalfa. Halo Zalfa. Kamu masih singgah di hatinya dia enggak? Oh enggak ya? Oh sudah enggak ya? Oke, sudah lama enggak ya? Baik. Haidar Irhab. Irhab. Hab. Oh, tidak ada hab ini. Oke, Pak 2202 2022. Kenapa? Tanggalnya cantik ya? Tanggalnya cantik ya? Oke, tanggalnya cantik. Mode, Pak. Mode itu, Pak. Oh, kode yang dikode jangan sampai lewat gitu ya. Iya. Oke, berikutnya Gania Aisyah. Duh, Gania. Tadi juga nggak masuk kah Gania? Oke, nggak ada ya Gania. Baik, berarti ini yang tidak ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 siswa. Semoga yang sakit bisa lekas sembuh dan bisa bergabung di room virtual kita. Oke, anak-anak semuanya. Kali ini kita sudah memasuki mode on ya. Mode on. Kayak apa aja ini. Oke, kita lanjutkan farming dan jungle-nya ya. Kayak mabar emang, Pak. Nah, kita lanjutkan materinya untuk pertemuan kali ini. Kita sudah masuk materi baru ya. Iya, baik. Bapak akan share screen untuk kalian materi kita pada pagi hari ini. Bapak harapkan tetap kameranya on dan
simak apa yang Bapak sampaikan. Kalau perlu dicatat nanti bisa dicatat. Kalau ada yang perlu ditanyakan nanti silakan ditanyakan setelah penjelasannya usai. Oke, Bapak akan share screen ke kalian. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan belum? Mbak. Belum? Loh. Wajah manis Bapak belum kelihatan ini. Gimana kalian? Tadi udah kelihatan kok. Ini dia. Sudah selesai? Sudah selesai sampai. Sudah terlihat belum? Sudah belum? Mbak sudah. Oke. Ya. Wait. Sekarang Bapak share screen ya. Nah. Sudah terlihat di layar kalian? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Baiklah ya. Ini apa namanya untuk materi kita yang terbaru. Nah, yaitu peka terhadap permasalahan aktual. Nah, apa itu Pak maksudnya peka? Teks apa lagi Pak itu? Nah, teks apa lagi itu? Oke. Teks apa lagi? Ya, kita masih teks ya. Kita masih teks lagi dan ini adalah materi yang berikutnya setelah kemarin kita belajar tentang teks apa kemarin sebelumnya. Masih ingat nggak? Teks ulasan, Pak. Iya, teks ulasan. Nah, sekarang kita akan coba untuk menjadi peka terhadap permasalahan aktual yang ada di sekitar kita. Oke, nah apa itu Pak? Kita lanjut ke bawah. Nah, coba kalian cermati deh. Kalian cermati terlebih dahulu. Kejadian apa yang sedang belakangan ini terjadi? Pernah nggak kalian menemui atau mungkin menyaksikan baik di media sosial ataupun secara langsung? Kejadian apa? Ada kejadian apa akhir-akhir ini? Ayo, apa? Yang aktual. Salah satunya Bapak kasih bocoran ya. Minyak langka, guys. Betul tidak, Besti? Oh, mahal. Nah, betul ya. Peka sama sikapnya. Oke, hujan es kemarin hujan es. Oke, hujan es terjadi di daerah Surabaya Barat ya. Kemudian yang ini masih terjadi minyak langka, harganya mahal. Tapi ada segolongan kelompok yang udahlah, jangan bahas nanti Bapak kena semprit. Jangan. Oke, kita fokus saja. Oke, jadi kejadian-kejadian yang terjadi akhir-akhir ini ya banyak hal ya, seperti hujan es kemarin, kemudian minyak goreng langka, harganya mahal. Ya, kemudian apa itu namanya? Sekolah PTM ditiadakan kembali atau ditunda jadi PJJ kembali seperti kalian ini. Nah, itu adalah hal-hal yang terjadi akhir-akhir ini. Lalu apa hubungannya dengan materi kita, Pak? Nah, hubungannya ada dong. Karena teks yang akan kita pelajari nanti pasti akan membahas tentang hal-hal yang faktual atau kejadian-kejadian terkini atau kekinian. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan di bawah. Nah, ini dia. Hari ini kita akan belajar tentang teks persuasi. Nah, apa aja yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah pengertian teks persuasi. Berikutnya ciri-ciri teks. Tentunya ciri teks persuasif ya. Kemudian isi teks dan nanti struktur dan contoh teks. Contoh teksnya. Oke, langsung saja kita geser ke bawah. Nah, coba nih. Sebelum kita masuk ke materi secara lebih dalam. Menurut kalian apa yang kalian ketahui atau kalian pahami tentang kata persuasi? Ayo, Besti, jawab Besti di kolom chat Besti. Ajakan, Pak. Oke, ajakan kata Umar. Ada yang lain kah selain mengajak? Selain ajakan? Yuk, ayo Besti, apa itu persuasif? Mempengaruhi untuk melakukan sesuatu. Mempengaruhi untuk melakukan sesuatu. Oke, cakep, Mas Unicorn. Iya. Lagi ada yang lain?
Bapak kasih bintang deh nanti ya. Untuk poin keaktifan mode on. Sudah 2. Umar dan Zaki. Oke, ini ada yang jawab di kolom chat ini. Oke, ada 2. Membujuk, meyakinkan. Iya, baik, Diva. Kemudian Tristan. Membujuk, meyakinkan, mempengaruhi, mengajak. Oke. Yang pasti di dalam teks persuasif ini ya guys. Memberikan alasan. Memberikan alasan untuk tinggal lebih lama lagi. Waduh. Oke, bujukan boleh. Oke, poin keaktifan mode on. Nah, mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Ayo. Menyuruh. Oke, boleh. Tunggu. Adriani. Halo, Besti. Iya, Pak. Mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Sesuatu itu apa? Ayo. Sesuatu kayak Contoh apa? dari katanya itu, Pak. Jadi itu Oh. mengajak. Oh iya, paham Bapak. Iya. Oke, siap. Menyuruh intinya ajakan. Ya, betul sekali yang kalian kemukakan bahwa persuasif itu adalah mengajak, mempengaruhi, meyakinkan, disuruh ngikut. Iya, ngikut kemana? Ngikut ke hatinya dia apa ke hatinya si dia? Oke, jadi intinya benar sekali. Persuasif itu adalah ajakan agar orang itu mengikuti apa yang kita inginkan. Nah, oke. Jadi penjelasan lebih lanjut ini. Nah, ini bisa kalian baca di sini. Jadi teks persuasif itu adalah atau secara umum dapat diartikan sebagai teks imbauan yang bertujuan untuk mengajak orang lain atau membaca sejalan dengan apa yang disampaikan. Nah, pengertian teks persuasif ternyata memiliki definisi yang beragam. Nah, berikut adalah pengertian teks persuasif menurut para ahli. Nah, ini untuk para ahli akan Bapak sampaikan nanti lebih lanjut ya. Namun untuk persuasif secara umum itu adalah imbauan atau ajakan ya. Imbauan atau ajakan agar orang lain itu mau melakukan sesuatu yang kita inginkan. Namun spesifik anak-anakku semuanya, spesifik yang persuasi atau mempengaruhi, yang dipengaruhi itu akan melakukan sesuatu yang intinya adalah tindakan positif, bukan negatif. Oke, seperti itu. Oke, berikutnya kita akan mencoba untuk ke ciri-ciri dari teks persuasif. Nah, jadi kembali lagi ya, di teks persuasif itu adalah untuk mempengaruhi, memang isinya untuk mempengaruhi agar orang mau melakukan sesuatu. Tapi sesuatu itu spesifik untuk hal yang positif, bukan seperti yang pada gambar gini ya, dihipnotis begini ya. Iya, dihipnotis begini, diajak kemana-mana mau, diambil uangnya juga mau. Nah, bukan seperti itu ya. Nah, kita langsung ke ciri-cirinya dari teks persuasif. Nah, Besti, pada bagian ini, kita akan bahas tentang ciri-ciri teks persuasif biar nggak ada salah paham ya. Yang negatif-negatif disingkirkan, yang hipnotis seperti disingkirkan ya. Oke, bukan begitu Tristan? Tristan kalau mau ketawa aja, celananya udah dipakai. Oke, nah ini dia guys. Oke, Bapak ganteng ya kalau wujudnya jadi mas-mas Korea gitu ya. Iya. Ini Bapak lu asli, serius. Oke, jadi anak-anakku semuanya, ciri-ciri dari teks persuasi. Nah, yang pertama adalah penulis mampu meyakinkan pembaca atas ide atau gagasannya. Nah, karena di dalam teks persuasif itu adalah isinya sebuah gagasan, sebuah pandangan. Jadi di sana yang namanya persuasi itu pasti harus atau ada keharusan agar pembaca itu yakin dengan apa yang disampaikan. Seperti itu. Oke, jadi penulis itu menyampaikan gagasannya. Bagaimana caranya? Ya, bagaimanapun caranya dengan hal yang positif agar pembaca itu nyaman dan mau menuruti apa yang disampaikan atau yang diajak itu seperti apa ajakannya atau idenya yang disampaikan seperti itu. Berikutnya, yang kedua, nah di sini penulis mampu menghindari konflik agar terjadi kesepakatan. Nah, meskipun kita itu mengajak ya, yang namanya mengajak itu kan tidak pasti orang itu mau, iya apa enggak? Iya apa iya?
Nah, setiap ajakan itu harus menghindari konflik. Menghindari konflik. Kalau nanti dalam ajakan itu terjadi konflik, maka ajakannya itu sifatnya bukan persuasi lagi, tapi itu namanya pemaksaan. Yang keras dong, unicorn kalau bicara ya. Oke, pemaksaan. Kalau sudah ada pemaksaan, berarti itu bukan persuasif lagi ya, bukan persuasi, karena persuasi itu sifatnya adalah mengajak dengan halus ya, mengajak dengan lembut. Ya, jadi itu cirinya yang pertama, teks persuasif itu adalah menghindari konflik agar terjadi kesepakatan. Jadi kalau mengatasnamakan kekerasan berarti itu tidak persuasif ya, itu sudah beda jalan lagi ya. Oke. Nah, kemudian ini tulisannya bersifat mempengaruhi pembaca lewat fakta dan data. Nah, di sini yang membedakan yang membedakan persuasif dengan hal-hal yang bersifat kekerasan atau yang hoax ya. Ya, ajakan yang sifatnya hoax. Ya, di sini bedanya. Nah, jadi sifatnya teks persuasif itu adalah ada data dan fakta. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Ketika kita mengajak seseorang agar hidup sehat. Nah, kita harus agar orang itu hidup sehat. Apa yang akan kita sampaikan di sana, di dalam tulisan itu? Ya, yang pertama pastinya keuntungan dari hidup sehat itu apa? Ya, kiat-kiatnya hidup sehat itu apa? Disertai dengan data dan fakta. Kalau kita tidak sehat, fakta yang terjadi apa? Nah, di datanya disampaikan bahwa sekian orang yang hidupnya tidak sehat itu mengidap penyakit bla 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 bla, seperti itu. Jadi sifatnya adalah mempengaruhi lewat data dan fakta. Jadi bukan omong kosong, bukan omdo, bukan hoax ya. Ada data, ada fakta yang digunakan untuk mempengaruhi ke hal-hal yang positif tentunya ya. Karena ini persuasif, kita arahnya ke positif. Nah, berikutnya cirinya adalah bersifat mengajak dan imbauan. Nah, di sini jadi teks persuasif itu adalah sifatnya mengajak dan mengimbau agar orang atau pendengar atau pembaca itu mau melakukan apa yang disampaikan atau idenya itu bisa diterima. Sifatnya mengimbau, imbauan. Yang namanya mengimbau, yang namanya mengajak sekali lagi bukan dengan jalan ke kekerasan, tapi dengan jalan damai. Karena damai itu indah. Bukan begitu, Yudis? Iya, bagus sekali. Jempol dan kumisnya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini berikutnya. Teks persuasif itu harus mampu menimbulkan kepercayaan bagi pembaca. Nah, karena tadi berangkat dari data, berangkat dari fakta yang disampaikan. Nah, dengan itu teks persuasif itu akan atau pembaca itu ketika membaca teksnya itu akan percaya, oh benar, berarti yang disampaikan di dalam teks itu benar. Oh berarti aku akan ikuti deh tips-tipsnya yang ada di teks itu, atau ajakan-ajakannya, atau imbauan-imbauannya, seperti itu. Karena di dalam teks persuasif itu sifatnya tadi ya, data dan fakta, itu pastinya orang akan lebih percaya karena datanya atau fakta-fakta yang disampaikan itu valid, seperti itu. Jadi bukan hoax ya. Jadi orang akan percaya ketika baca teks persuasif. Oke, berikutnya. Nah, ini memuat data dan fakta yang akurat. Ya, maksudnya akurat itu dapat dipertanggungjawabkan atau objektif. Ya, objektif. Jadi objektif itu akurat apa adanya, tidak ditambah, tidak dikurang, berdasarkan tadi fakta tadi. Nah, seperti itu. Jadi ini anakku semuanya, bestie semuanya, ciri-ciri dari teks persuasi. Ya, mampu meyakinkan pembaca, kemudian menghindari konflik untuk membuat kesepakatan, bersifat mempengaruhi melewat data dan fakta, mengajak dan mengimbau, berikutnya menimbulkan kepercayaan, dan tentunya memuat data dan fakta yang aku saja, akurat maksudnya. Gitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Aman ya? Kita lanjut.
Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah ciri-ciri, nah kemudian kita menuju ke isi dari teks persuasi. Nah, kira-kira setelah tadi kalian mendengarkan penjelasan Pak Arifin mengenai pengertian dari teks persuasi, kemudian dihubungkan dengan kejadian-kejadian yang terkini atau faktual, kemudian ciri-cirinya teks persuasi tadi seperti itu. Kira-kira menurut kalian apa isi dari teks persuasi? Yuk, bisa tulis di kolom chat. Poin keaktifan mode on. Ya, bisa ditulis di kolom chat. Kira-kira isinya apa sih teks persuasif itu? Ayo, silahkan kemukakan pendapat kalian. Tidak ada yang salah berpendapat. Nah, ayo, poin keaktifan mode on ini. Ayo, Yudi silahkan. Yuk, kira-kira apa isinya? Oke, kira-kira isinya apa? Adriani, Tristan, Aisyah, Alzaro, Kairanesha. Nah, ini sudah ada satu. Yordan, Adit. Kemudian VTuber Umar, ini wajahmu tidak kelihatan, yang ada hanya Voldemort. 3 yang jawab nih. Ya, ayo. Kita lihat 5. Kita tengok satu-satu. Menyuruh isi faktual gagasan dan ide. Oke, yang mengajak untuk memilih. Apa ini? No, ya. Jangan bermain politik ya, Besti. Ya. Nanti yang disemprit. Oke, pernyataannya mendorong atau mengajak seorang agar mengikuti. Ya, masuk. Teks yang berisi tentang ajakan atau dorongan. Oke, masuk ajakan, ada dorongan untuk melakukan sesuatu yang positif. Masuk. Pernyataan untuk mendorong atau mengajak seseorang agar mengikuti keinginan penulis. Iya. Oke, cukup ya. Teks berisi fakta dan data. Oh, masih banyak lagi. Pernyataan yang mengajak seseorang. Oke, bersifat promosi. Oke, ini dia. Saya suka. Baik. Kita akan lihat apakah sebenarnya sejatinya isinya hatinya si dia itu aku atau dia sih. Oke, isinya dari hatinya dia adalah hatinya persuasi maksudnya. Ini dia ada 4 ternyata. Nah, tapi yang kalian sampaikan benar. Nah, ini sudah memuat keempat ini tadi. Bujukan atau ajakan. Nah, yang pertama dalam teks persuasi itu anak-anakku, besti semuanya, yaitu memuat saran. Nah, saran. Apakah itu saran? Saran adalah pendapat atau usul atau cita-cita yang dikemukakan untuk bahan pertimbangan atau dipertimbangkan. Saran. Aldo, seharusnya kamu itu memakai kemeja warna biru. Nah, itu saran. Aldo, seharusnya kamu tuh setiap pagi tuh lari. Minimal ya 5 jam lah. Oh, oke, itu saran. Contoh itu saran yang sesat ya. Oke, jadi saran itu adalah usul atau anjuran agar orang sebagai bahan pertimbangan, Oke. Saran berikutnya adalah ajakan. Nah, sifatnya tadi teks persuasif itu ada data dan fakta. Nah, ajakannya itu pasti mengajak orang untuk melakukan sesuatu yang pasti sifatnya positif berdasarkan data dan fakta. Nah, apa itu ajakan? Ajakan adalah anjuran atau permintaan supaya pembaca itu mau melakukan atau berbuat sesuatu. Berbuat sesuatu di sini jangan dikonotasikan ya, tapi berbuat sesuatu yang positif tentunya. Oke, nah ini ajakan. Berikutnya ada arahan. Nah, arahan itu apa? Arahan itu adalah petunjuk untuk melaksanakan sesuatu. Jadi dalam teks persuasi itu mengarahkan pembaca agar melakukan sesuatu. Nah, mengarahkan. Ya. Kemudian yang terakhir ada pertimbangan. Pertimbangan itu adalah pendapat tentang baik dan buruk, plus dan minusnya, kekurangan dan kelebihannya, tentang ide atau ajakan yang disampaikan tadi. Kalau masyarakat mau
melakukan ini, apa kelebihannya? Kemudian kalau masyarakat tidak mau melakukan ini, kekurangannya apa, dampaknya seperti apa. Nah, jadi seperti itu disampaikan, ya, disampaikan. Kita mengajak seseorang agar mau melakukan sesuatu, itu pasti disampaikan baik buruknya, ya, baik buruknya seperti apa, plus minusnya seperti apa. Nah, di dalam persuasi seperti itu. Nah, jadi nanti secara tidak langsung itu dikembalikan ke kita yang baca. Ketika ada teks persuasi ngomong tentang pola, mari jaga hidup sehat, nah seperti itu. Nanti dikembalikan ke kita lagi dengan data-data seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Kita memilih yang mana? Tentunya harapannya adalah kita itu yakin dengan data yang disampaikan di teks persuasi itu untuk melakukan atau melaksanakan anjuran atau ajakan yang ada di dalam teks. Nah, oke, seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini tentang isi teks persuasi? Aman? Oke, kita lanjutkan kalau begitu ke struktur teks persuasi. Langsung kita ke struktur. Oke, lalu apakah struktur teks persuasi? Nah, ini dia strukturnya. Bisa kalian lihat di layar ya. Ada empat struktur dari teks persuasi. Coba dibacakan. Umar, apa itu? Di situ struktur dari teks persuasi. Pengenalan isu, argumen, ajakan, dan penegasan. Oke. Pengenalan isu, argumen, ajakan, dan penegasan. Baik, masing-masing kita bahas ya. Masing-masing kita bahas apa itu isinya pengenalan isu, argumen, kemudian ajakan dan penegasan. Oke, bisa kalian simak ya. Jadi struktur yang pertama dari teks persuasi itu adalah pengenalan isu. Yang mana di dalam pengenalan isu itu adalah bagian awal yang memuat apa? Yang memuat tentang permasalahan umum yang akan dibahas. Jadi dikenalkan bagian awal. Nah, letaknya di mana? Letaknya pasti di awal paragraf. Yang namanya pengenalan itu letaknya di awal. Kalau perpisahan letaknya di mana? Di akhir. Kalau di akhir namanya perpisahan. Kalau di awal namanya pengenalan. Ya, semoga tidak ada perpisahannya. Yang diharapkan kan seperti itu. Oke, jadi pengenalan isu. Pengenalan isu itu isinya tadi permasalahan atau topik yang akan dibahas apa disampaikan. Letaknya di awal paragraf. Nah, letaknya di awal paragraf. Nah, itu untuk pengenalan isu. Bisa satu paragraf atau dua paragraf seperti itu. Untuk yang bagian mengenalkan. Yang mengenalkan itu nggak perlu banyak-banyak. Yang penting topiknya sudah jelas. Ya, seperti itu. Oke, berikutnya yaitu adalah struktur yang berikutnya adalah argumen. Nah, argumen ini adalah berisi tentang pokok-pokok masalah atau penjelasan masalah disertai dengan pastinya dengan argumen atau pendapat dan data untuk menguatkan apa? Untuk menguatkan pendapat atau ajakan, ya seperti itu. Untuk menguatkan isu, ya, seperti itu argumen atau pendapat. Di sana akan ada data yang disampaikan. Untuk memperkuat untuk memperkuat argumen atau pendapat. Ada datanya di sana, ada faktanya di sana, seperti itu di bagian argumen. Kemudian yang ketiga ini adalah berisi tentang ajakan. Struktur yang ketiga ajakan. Nah, tadi ya bagian ini itu isinya adalah pernyataan yang berisi ajakan dan arahan kepada pembaca atau pendengar berkaitan isi dan argumen yang disampaikan. Nah, jadi pasti nanti di sana ada kalimat-kalimat yang mungkin mari atau ayo, marilah kita bersama-sama mendukung program pemerintah. Program pemerintah yang mana ini? Oke, mari kita bersama-sama mendukung program pemerintah untuk kemajuan bersama. Namanya seperti itu ya, kemajuan bersama. Kan yang positif. Intinya di dalam teks persuasi itu ada positif ya. Bukan untuk mengajak hal-hal yang negatif. Ayo kita laksanakan vaksinasi. Nah, seperti itu. Itu juga ajakan isinya. Jadi nanti isinya atau kalimat-kalimatnya tidak jauh-jauh dari seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang terakhir adalah penegasan. Nah, penegasan ini
Bisa juga disebut dengan bagian simpulan, yang di sini adalah bagian penutup atau bagian terakhir teks persuasi. Ya, yang berisi penegasan atau harapan penulis atau harapan ya yang nulis teks itu kepada pembaca atau penikmat ya, atau pendengar tentang apa yang harus dilakukan oleh pembaca. Nah, intinya di sana. Jadi nanti di bagian terakhir ini bagian penegasan itu penulis menegaskan maksud dan tujuan dengan kalimat ajakan pada bagian itu. Pastinya sekali lagi karena ini adalah teksnya adalah persuasi, mempengaruhi, mengajak. Jadi pastinya di bagian akhir nanti tidak lupa lagi ada ajakan lagi. Nah, itu adalah trik persuasi. Nah, jadi ini struktur dari teks persuasi ada pengenalan isu, argumen, ajakan, dan penegasan. Oke. Oke, sampai sini ada percintaan? Ada percintaan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kita lanjut kalau begitu. Yang bawah. Nah, kita ke contoh teks persuasi. Besti semuanya, mari kita terbang ke dalam buku paket Besti di halaman 258. Yus, kita terbang kalau begitu. Kita terbang di buku paket halaman 258. Tuh, kita baca contoh dari teks persuasi. Ya, seperti apakah? Silakan dibuka 258. Silakan kita terbang dari layar laptop kita ke buku kalian. Iya. Karena ada patah mengatakan buku adalah jendela cintamu. Ya, jendela ilmu maksudnya. Gitu. Sudah dibuka semuanya? Nah, ini kayaknya bukan kayaknya lagi. Ini cocok nih untuk masa-masa sekarang ini. Nah, judulnya cocok ini. Oke. Mari kita baca secara bergantian ya, secara bergantian. Bapak akan stop share dulu. Sudah tidak kelihatan kan wajahnya Bapak? Oke. Kenapa ada teks ini apa ya? Kita baca ya, Bapak akan pilih ini. Mulai dari Feira Raisa. Oke. Baca dari yang sudah cukup kah, Bapak? Oke. Dibaca dari judulnya ya, silakan. Seribu manfaat vitamin C dalam satu botol. Sudah cukupkah konsumsi vitamin C Anda? Vitamin C sangat bermanfaat bagi tubuh. Vitamin C sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan dalam tubuh kita. Tubuh tidak menyimpan vitamin C sehingga kita perlu mengonsumsinya secara rutin dari makanan atau minuman. Oke, ganti kita ke Diva Firde. Sampai mana tadi, Pak? Ayo, sampai mana? Yang penting sampai dengan selamat ya. Oke, paragraf kedua. Tubuh kita membutuhkan vitamin C untuk memproduksi kolagen, yaitu protein yang membantu mendukung tendon, ligamen, dan pembuluh darah, serta menjaga kulit dan organ tubuh lain secara bersama-sama. Vitamin C juga berguna untuk membantu meningkatkan penyerapan zat besi dari makanan nabati, serta memperkuat sistem kekebalan kita agar tubuh terlindungi dari berbagai penyakit. Oke, berikutnya yang kameranya dinyalakan. Silakan, Tristan Igla Adriana Hidayat. Baca, paragraf berapakah? Dosis yang sehat vitamin C akan melindungi tubuh kita dari infeksi serta menjaga kesehatan tulang dan gigi. Hal ini juga akan meningkatkan kemampuan tubuh kita untuk memperbaiki luka serta kebal dari bakteri, virus, dan infeksi. Vitamin C merupakan antioksidan yang kuat dan efektif, yang berguna untuk melindungi tubuh kita dari radikal bebas yang menyebabkan kerusakan sel, serta aterosklerosis yang dapat menyebabkan penyakit jantung dan stroke. Vitamin C juga bermanfaat untuk mengencangkan kulit dan mencegah penuaan dini. Masih banyak lagi manfaat vitamin C bagi tubuh dan kesehatan kita. Oke, berikutnya ganti. Zaki Agung Prayoga. Ya, halo Unicorn.
Vitamin C dapat kita dapatkan dari buah-buahan seperti jeruk, semangka, kiwi, dan sebagainya. Namun kandungan vitamin C dalam buah-buahan bisa berkurang karena penyimpanan dan karena dimasak. Banyak cara mengolah buah yang dapat mengurangi kandungan vitamin C dalam buah-buahan. Kini manfaat vitamin C dapat dengan mudah Anda dapatkan dengan mengonsumsi suplemen Orange Fit C. Suplemen Orange Fit C dibuat dari ekstrak buah-buahan asli dengan proses pengolahan yang tepat sehingga tidak mengurangi kandungan vitamin C. Orange Fit C dapat Anda dapatkan di apotek terdekat dengan harga yang sangat terjangkau. Pastikan tubuh Anda mengonsumsi vitamin C yang cukup. Konsumsi praktis vitamin C ya. Orange Fit C. Oke, baik. Pak. Jadi itu salah satu contoh teks persuasif ya guys. Di sini apa? Ini teksnya itu isinya tentang apa kira-kira ya? Jualan apa? Jualan apa? Bener kan? Ya, ujung-ujungnya kalau kita simak bersama tadi yang terakhir adalah menyebut nama produk. Ya enggak? Nah, secara tidak langsung judulnya itu memang inilah asiknya teks persuasif ya. Teks persuasif itu juga digunakan di media-media iklan gitu loh guys, ya. Pasti semuanya kita coba kita cermati. Tadi judulnya di sini adalah 1000 manfaat vitamin C dalam satu botol. Nah, di sini kan orang-orang wah, bagus nih tulisannya tentang manfaat vitamin C. Nah, betul enggak? Manfaat di sana disampaikan data dan fakta apa enggak? Iya kan? Disampaikan data dan fakta tentang manfaat dari vitamin C, kemudian apalagi? Vitamin C itu didapat dari mana saja, ya kan? Berarti intinya, berarti kita harus mengonsumsi vitamin C dong. Nah, setelah kita baca tadi itu, ketika kita baca pun sudah terangsang untuk ini membeli atau mengonsumsi vitamin C. Nah, kemudian di bagian penegasan letaknya di mana? Tadi masih ingat? Letaknya di akhir cerita cinta kita, di akhir paragraf itu penegasan ya, bagian penegasan. Di bagian penegasan, nah di situ ketahuan tuh apa yang diinginkan oleh penulis, bahwa ajakannya di situ adalah pastinya pertama mengonsumsi vitamin C ya, vitamin C. Dan di sana disampaikan juga vitamin C itu apa yang harus kita beli vitamin C yang mana? Nah, kan di sana disampaikan oranye Fit C dapat Anda dapatkan di apotek terdekat dengan harga yang sangat terjangkau. Pastikan tubuh Anda mengonsumsi vitamin C yang cukup. Konsumsi praktis vitamin C ya oranye vitamin C. Nah, seperti itu. Jadi secara tidak langsung di sana mempengaruhi baca untuk membeli apa? Membeli Orange Fit C. Nah, seperti itu. Bagaimana Besti semuanya? Sudah tahu, sudah dipandang, dilihat, diraba, dan disontreng. Ya, tadi itu adalah salah satu contoh dari teks persuasi ya Besti semuanya. Di sana disampaikan data dan fakta tentang manfaat dari vitamin C. Nah, berikutnya untuk uji pemahaman kalian, coba untuk menguji pemahaman kalian silahkan dikerjakan di latihan tugas 1 halaman 259. Oke, sudah kelihatan? Sudah kelihatan hilalnya? Nah, sudah ya. Itu ada 10 soal. Nah, 10 soal. Bisa nanti ditulis di buku tulis untuk pengerjaannya atau ditik juga boleh, ya, ditik juga boleh. Nah, dikumpulkan melalui emailnya Pak Arifin ya, email yang kemarin. Masih ingat emailnya yang mana? Karena kalau di WA nanti full ya. Giovanni Ackerman. Iya, Giovanni Ackerman. @gmail.com. Nah, ini dia.
Oke. Nah, giovanniackerman@gmail.com. Nah, itu di situ silakan kalian mengirimkannya. Oke. Baik, silakan bisa langsung dikerjakan waktu kalian 10 menit. Iya dong jawabannya saja. Yes, jawabannya saja. Oke, baik. Bapak tunggu.